pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan setiap hari Jumat yang memang rutin kita laksanakan, yaitu penguatan karakter untuk siswa di SMA Negeri 1 Indralaya. Baiklah anak-anakku, hari ini Ibu akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pendidikan karakter yang ada di sekolah, terutama di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Indralaya yang merupakan sekolah di mana sekolah ini merupakan sekolah kesayangan kita semua, ya. Baik, semboyan kita di pagi ini ialah senang belajar di rumah kedua. Seperti semboyan yang sudah Ibu sebutkan tadi, intinya di sini adalah kita selalu senang untuk belajar, khususnya di rumah kedua kita, yaitu di sekolah. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara di situ sudah dijelaskan, ya, bahwa penumbuhan nilai karakter itu dapat dijalankan melalui 4 laku, yaitu yang pertama adalah olah hati, olahraga, ada olah karsa, dan terakhir adalah olah pikir. Tidak asing lagi ya. Dalam filosofi ini sudah sering kita laksanakan di sekolah. Yang pertama, olah hati. Olah hati ini yang berhubungan dengan etika, di mana di sekolah kita sudah dibuat, yaitu berupa tata tertib sekolah yang berhubungan dengan norma-norma tata tertib sekolah yang harus kalian taati dan selalu kalian patuhi. Di situ sudah ada, dan bahkan di awal masuk sekolah di kelas 10 itu kalian sudah disebarkan tata tertib yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu adalah olahraga, di mana olahraga ini berhubungan dengan kinestetik siswa, yang mana ini juga sudah sering kalian lakukan, ya, yang berhubungan dengan gerak-gerak kalian. Di sini selalu terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang berikutnya adalah olah karsa atau estetika. Ya. Estetika ini berhubungan dengan segala hal yang terlihat indah, ya kan? Kita sudah pelajari ini dan sudah kita dapatkan, bahkan dalam pembelajaran seni budaya ini juga ada yang berhubungan dengan estetika. Di dalam ekstrakurikuler juga dapat kita temukan filosofi yang keempat yang dapat kita temukan dalam ekskul seni tari, seni musik. Ini yang disebut dengan olah karsa. Yang terakhir adalah olah pikir. Olah pikir ini yang berhubungan dengan bentuk-bentuk literasi. Ya, bentuk-bentuk literasi ini sudah kita jalankan di dalam kurikulum di SMA Negeri 1 Indralaya. Bahkan sebelum memulai suatu pembelajaran, ya, 15 menit yang harus kalian lakukan adalah literasi. Apapun itu bentuk yang kamu baca, ya, atau apapun bentuk yang kamu tonton, video-video, itu juga termasuk salah satu literasi. Ya. Yang selanjutnya adalah dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sekolah bagaimana? Ya. Penanaman nilai karakter dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, mengikuti tadi yang termasuk ke dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, literasi sekolah. Nah, ini sudah kita laksanakan, ya. Kegiatan literasi ini yaitu bertujuan untuk membangun budaya literasi di sekolah kita. Budaya literasi ini bukan hanya untuk siswa sebenarnya, ya kan? Pada saat kita tatap muka, ya, walaupun ini yang kelas 10 belum pernah merasakan tatap muka, ya, kelas 11, 12 sudah pernah. Ya, di setiap kelas itu ada pojok baca. Nah, di dalam lemari pojok baca itu tersusun rapi, ya. Memang dibuat sedemikian rupa pojok baca supaya siswa-siswa yang ada di dalam kelas itu rajin membaca, ya, apapun bentuk bukunya, gitu ya. Dan itu akan diintegrasi ke
pembelajaran yang kamu dapatkan sehari-hari di kelas. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, di sini ada kegiatan ekstrakurikuler. Di SMA kita itu banyak sekali ekstrakurikuler yang bisa kalian pilih, ya. Ada 22 ekskul. Gunanya apa? Ekstrakurikuler ini, ya, hubungannya dengan pendidikan karakter, ya, di sekolah itu adalah sebagai pelengkap, ya, pelengkap atau bagian yang terintegrasi dari sistem pendidikan yang ada di sekolah kita. Gunanya apa? Memfasilitasi keragaman bakat kalian, minat kalian, dan potensi siswa. Banyak sekali, ya, siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dan mengikuti lomba-lomba, bahkan menang ke tingkat dari mulai tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Itu ya. Nah, ini adalah kegiatan bisa kalian dapatkan di kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bahkan ada beberapa kakak kelas kalian, ya kan, sudah sampai ke tingkat nasional. Paskib sudah membawa nama baik kita sampai ke tingkat provinsi, ya. Nah, mudah-mudahan ini pemicu semangat adik-adiknya, ya, yang mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun kondisi kita masih pandemi seperti ini, tetapi ibu berharap, ya, semangat kalian untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tetap ada, ya. Bagaimanapun caranya, kembangkan bakat siswa, ya, minat kalian dan potensi kalian setinggi-tingginya. Bahkan nanti mungkin ada yang sampai paskib, mungkin mudah-mudahan tahun depan ada yang sampai ke dibawa ke Jakarta gitu, ya, mengibar bendera. Mudah-mudahan itu impian dari sekolah kita gitu kan, ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah kegiatan awal dan akhir pembelajaran. Kegiatan awal dan akhir pembelajaran ini apa hubungannya dengan pendidikan karakter yang harus kalian dapatkan? Pada awal pembelajaran, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya itu? Yang pertama adalah mulai dari kalian masuk kelas jam 7 itu kalian sudah melaksanakan kegiatan literasi. Setelah itu 15 menit mengaji, ya. Masuk pembelajaran pertama itu akan ada pengkondisian siswa di dalam kelas gitu, ya. Mulai dari siswa diajak untuk berdoa bersama-sama sebelum memulai pembelajaran pertama atau pembelajaran yang berikutnya, ya. Yang kedua itu ada apersepsi. Apersepsi itu apa? Apersepsi itu adalah pengulangan kembali materi-materi sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, ya. Gunanya apa? Gunanya itu sejauh mana kemampuan kalian menguasai materi yang sebelumnya dan diulang kembali pada pembelajaran yang selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang berikutnya ada refleksi nantinya. Refleksi ini di situ akan terjadi tanya jawab, ya. Tanya jawab antara guru mapel dan siswa, ya. Kalian disuruh biasanya menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, gitu kan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Nah, nantinya akan kita bahas bersama-sama di dalam forum, gitu, nah, ya. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini biasanya Bapak atau Ibu gurunya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan pada hari itu, ya. Yang terakhir akan ada penilaian. Penilaian ini ialah kalian akan diberikan soal-soal latihan atau ulangan gitu, ya. Gunanya apa? Sejauh mana kalian menguasai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Paham tidak siswa ini terhadap apa yang sudah disampaikan pada jam pelajaran tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di situ ada yang keempat. Yang keempat itu pembiasaan. Pembiasaan ini artinya apa? Apapun yang kalian lakukan setiap hari, ya, setiap hari akan kalian dan diulang-ulang terus, dan itu nantinya akan menjadi kebiasaan seseorang. Yang pastinya pembiasaan yang positif, ya. Nah, di sini kita
perhatikan, di situ ada tulisan kebiasaan adalah bagian penting dari proses penanaman karakter pada peserta didik. Sangat penting sekali. Anak didik yang terbiasa melakukan pekerjaan secara mandiri maka akan terbangun karakter kemandirian pada dirinya. Ya, dia akan menjadi seseorang atau terbentuk karakter yang mandiri. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, pada saat tatap muka di kelas, ya, pada kita masuk ke kelas, ya, kalau kita tatap muka biasanya sepatu itu tidak kita masukkan ke dalam kelas, tetapi kita susun di dalam kelas, ya, di luar kelas maksudnya, disusun di luar kelas. Dan itu kalau kita laksanakan setiap hari dan dibiasakan setiap hari, maka itu akan membentuk karakter kamu. Oh, kamu sudah berpikir, ini kalau masuk kelas ini harus buka sepatu nih. Nah, itu kebiasaan yang positif. Ya, begitu juga dengan belajar. Kalau seandainya kamu terbiasa pada saat pulang sekolah, ya, pulang sekolah biasakan habis makan mungkin sholat, ya, sholat sudah itu tidur sebentar istirahat kita belajar. Nah, ini kalau dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi suatu pembiasaan yang positif. Dan itu akan membentuk karakter kamu. Apabila tidak kamu lakukan, itu akan menjadi kamu, oh, aku belum melakukan belajar nih. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu yang disebut kebiasaan. Nah, kebiasaan memberikan tugas berkelompok dengan memberikan giliran kepada setiap orang anggota untuk menjadi ketua kelompok atau salah satu untuk pembiasaan anak didik terlatih bertanggung jawab. Kira-kira misalnya kamu dijadikan ketua kelas, ya, dijadikan ketua kelas di dalam kelas itu. Gunanya apa? Untuk menjadikan siswa bertanggung jawab terhadap kelasnya. Sama halnya kamu menjadi ketua OSIS, ya. Ketua OSIS itu harus bertanggung jawab dengan organisasi OSIS. Nah, itulah gunanya untuk melaksanakan pembiasaan yang dilakukan setiap hari, ya, baik itu di rumah atau di sekolah. Kebiasaan itu akan terbawa terus nanti sampai kamu memasuki dunia kerja kamu masing-masing, ya, kira-kira seperti itu, ya. Terus kita lanjutkan. Yang kelima, yaitu penetapan tata tertib sekolah. Penetapan tata tertib sekolah ini sudah diatur oleh sekolah, bahkan sudah dimusyawarahkan. Jadi bukan Bu Trisna macak-macak, Bu Trisna buat dewek tata tertib sekolah itu, ya, tapi sudah didiskusikan dan disetujui oleh kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Contoh tata tertib yang paling sederhana yaitu masalah pakaian, ya. Masalah pakaian itu sudah diatur setiap harinya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada saat tatap muka nanti ini akan terasa, ya, kalian. Bahkan mulai dari nama, ya, dan atribut-atribut yang lain, ya. Ini untuk yang kelas 10 tidak terlepas itu juga, nah, ya, kelas 11, 12 juga, ya. Nanti akan kita cek karena kita tidak lama lagi kemungkinan akan tatap muka. Jadi kita cek atributnya bagaimana. Nanti ada yang kelas 12 tapi lambang atributnya masih kelas 11. Nah, itu juga sudah melanggar tata tertib sekolah dan ada poin-poinnya. Poin-poinnya, pelanggaran-pelanggaran itu akan dikenakan sanksi. Kira-kira seperti itu. Yang selanjutnya mungkin rambut, masalah rambut. Banyak siswa yang berpikir, ngaku gitu nak rambut pendek nih ya, ngaku ada rambut panjang. Ciri khas dari SMA Negeri 1 Indralaya, coba kamu perhatikan. Kalau rambutnya cepat, tidak bisa dicengkam, itu adalah siswa SMA Negeri 1 Indralaya. Kedisiplinan yang ada yang sudah pernah kalian lakukan di sekolah ini, nantinya itu akan terasanya pada saat kamu sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi, ya, baru terasa. Kalau sekarang mungkin masih banyak sekali yang melanggar aturan-aturan sekolah kita. Tetapi ketika kamu sudah memasuki perguruan tinggi dan bahkan mungkin ada yang pernah jadi polisi, nak jadi tentara, ya, baru terasa, oh, ternyata, ya, disiplin yang kamu dapatkan di SMA itu sangat-sangat berguna sekali. Ya, pada saat kita tatap muka, mungkin yang sudah pernah merasakan kelas 12, ya, kelas 11 belum lama merasakannya. Kelas 12 sudah pernah merasakan kalau kita masuk jam 6.45, ya, jam 6.45,
kalau siswa lebih dari jam 6.45 terlambat itu pasti akan ada sanksi. Sanksinya apa? Bisa saja kalian membersihkan kelas gitu kan, atau membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itulah gunanya tata tertib yang sudah kita atur di sekolah kita. Dan mudah-mudahan tata tertib ini bisa kalian terima ya, Tidak tata tertib ini memang dibuat untuk dipatuhi ya. Setiap siswa yang melanggar tata tertib ini akan mendapatkan sanksi yang mendidik. Ingat, sanksinya mendidik, bukan sanksi yang menyakiti kalian atau mungkin bahkan melukai kalian. Tidak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi semua ya. Apapun itu aktivitas yang ada di sekolah kita yang berhubungan dengan literasi ya, terus kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, tata tertib sekolah, itu semua sudah diatur ya kan, bahkan dengan dorongan kuat dari pihak sekolah. Jika kita jalankan secara konsisten, akan melahirkan budaya sekolah ya, dan akan membentuk karakter siswa SMA Negeri Indralaya yang bermutu, yang disiplin ya kan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini bisa setidaknya membuka pikiran siswa bahwa pembentukan karakter itu sebenarnya itu datangnya dari diri kalian sendiri ya, bukan dari orang lain. Kalau kamu mau melaksanakan pembiasaan ya untuk melakukan hal yang positif, itu akhirnya akan sangat menguntungkan diri kamu sendiri, bukan menguntungkan orang lain. Itu saja dari Bu Trisna. Tetap semangat ya, walaupun kondisi kita pandemi seperti ini ya. Pesan dari Ibu, ketika kamu mau keluar rumah, jangan kamu pikir corona itu sudah tidak ada lagi, tetapi corona itu masih ada. Tinggal bagaimana kamu menjaga diri kamu, menjaga imun kamu supaya tetap sehat ya, dan terhindar dari penyakit COVID-19. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan dengan baik. Pendidikan karakter ini untuk dari kamu dan untuk kamu. Saja dari Bu Trisna, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.